Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melin Veronica dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dina Melinda Rebecca. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bersama-sama animasi tentang stabilitas penyimpanan gel aloe vera. Penjelasan tentang stabilitas gel aloe vera akan dikemas dalam bentuk animasi agar mudah dipahami. Sebelum menonton jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih guys. Seiring dengan semakin berkembangnya sains dan teknologi, perkembangan di dunia farmasi pun tak mau ketinggalan. Semakin hari, semakin banyak kebutuhan, terutama untuk menunjang penampilan. Berbagai macam bentuk sediaan farmasi, baik itu sediaan solid, liquid, dan semi-solid, telah dikembangkan oleh ahli farmasi dan industri. Nah, bentuk sediaan farmasi semi-solid yang sudah banyak dikembangkan oleh industri farmasi, nih salah satunya adalah gel. Menurut Ansel tahun 1989 dalam bukunya Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi. Gel itu suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, mengandung zat aktif, dan merupakan campuran koloidal antara dua zat berbeda fase, padat dan cair. Gel memiliki sifat tiksotropi, di mana menjadi cairan ketika digoyang, tetapi kembali memadat ketika dibiarkan tenang. Adapun keuntungan pembuatan produk farmasi dalam bentuk sediaan gel itu menurut Freud 1994 karena satu, kemampuan penyebarannya baik pada kulit. Yang kedua, memberikan efek dingin pada kulit saat digunakan yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit. Yang ketiga, pada pemakaian di kulit setelah kering, itu dia meninggalkan film tembus pandang dan elastis. Yang keempat, daya lekat tinggi yang tidak mudah menyumbat pori sehingga pernapasan pori itu tidak terganggu. Yang kelima, mudah dicuci dengan air. Yang keenam, itu pelepasan obatnya baik. Nah, sekarang tanaman lidah buaya atau aloe vera sangat berpotensi untuk diformulasi menjadi sediaan topikal. Salah satu bentuk sediaan yang efektif untuk terapi topikal adalah gel. Kenapa? Karena lendir lidah buaya kaya akan nutrisi serta zat pelembab dan mengandung kurang lebih 96% air, aloektin B yang menstimulasi sistem imun dan memberikan lapisan perlindungan pada bagian kulit yang rusak serta mempercepat tingkat penyembuhan. Gel aloe vera itu sudah banyak kita temukan loh di pasaran dengan berbagai macam merek yang membuatnya. Dan sediaan ini menjadi salah satu produk favorit khususnya bagi kalangan remaja wanita. Nah, merek gel aloe vera yang kita kenal sekarang ini seperti Nature Republic, The Body Shop, Wardah, Kanzen, Holika Holika, Etude House, Innisfree, dan lebih banyak lagi. Komponen aktif bahan alam seperti lidah buaya itu sangat kompleks. Apabila lidah buaya ini telah diformulasikan menjadi bentuk gel, mungkin saja bisa terjadi interaksi yang tidak diinginkan karena penyimpanannya kurang baik, sehingga stabilitas dari sediaan gel menjadi menurun. Nah, maka dari itu kita penting untuk mengetahui dan melihat stabilitas penyimpanan yang baik dan benar pada sediaan gel aloe vera ini, di mana hal ini berhubungan dengan daya tahan sediaan gel tersebut, sehingga kita dapat meminimalkan efek potensial yang tidak diinginkan dari ketidakstabilan suatu sediaan, dan juga kita bisa menjaga estetika, potensi, dan efektivitas gel aloe vera untuk waktu yang lama. Dalam penyimpanan sediaan gel aloe vera ini perlu memperhatikan suhu penyimpanan untuk menjaga stabilitas gel tersebut. Penyimpanan gel aloe vera sebaiknya pada suhu sejuk, yaitu antara 8-15 derajat Celcius. Pada suhu tersebut menyebabkan aktivasi enzim menjadi menurun.
sehingga proses oksidasi dan pecahnya jaringan gel semakin kecil. Dengan demikian, kehilangan akibat lama penyimpanan dapat dihindari. Apabila gel aloe vera disimpan pada suhu ruang sampai dengan suhu 35 derajat Celcius akan mengalami penurunan stabilitas. Hal ini disebabkan karena penyimpanan pada suhu ruang yang terlalu tinggi memberikan pengaruh pada hilangnya sebagian komponen gel akibat penguapan. Nah, hasil penelitian itu sudah ada yang menunjukkan bahwa stabilitas maksimal polisakarida gel lidah buaya pada temperatur 70% akan menurun pada suhu yang lebih tinggi. Penyimpanan gel aloe vera pada daerah yang panas dengan suhu ruang sampai dengan 35 derajat Celcius dan kelembaban yang tinggi bisa menyebabkan menurunkan kestabilan dan efektivitas gel tersebut karena bisa terjadi perubahan warna gel menjadi kecoklatan. Hal ini disebabkan karena gel lidah buaya mengandung karbohidrat, yaitu glukoman, dan adanya kontak dengan oksigen, serta ditunjang oleh suhu penyimpanan ruang memacu proses perubahan warna. Derajat keasaman atau pH gel lidah buaya yang disimpan pada suhu ruang akan membuat pH menjadi rendah, sedangkan yang disimpan pada suhu terlalu dingin bisa terjadi peningkatan pH. Nah, peningkatan jumlah asam atau rendahnya nilai pH selama penyimpanan kemungkinan pengaruh lingkungan seperti gas-gas di udara yang bersifat asam yang masuk ke dalam sediaan gel. Nilai pH itu tidak boleh terlalu asam karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit, dan juga tidak boleh terlalu basah karena dapat menyebabkan kulit bersisik. Nilai pH dari suatu sediaan gel aloe vera ini harus berada dalam kisaran pH balance yang sesuai dengan pH kulit, yaitu 4,5 sampai 6,5. Maka dari itu, untuk menghindari peningkatan nilai pH pada gel atau penurunan nilai pH menjadi asam pada sediaan gel, itu harus dilakukan penyimpanan gel aloe vera ini pada suhu yang lebih sejuk saja, yaitu pada suhu 8 derajat Celcius sampai dengan suhu 15 derajat Celcius. Gel lidah buaya sifatnya tidak stabil dan sangat mudah dipengaruhi oleh udara, cahaya, panas, dan mikroba. Hal tersebut juga bisa berpengaruh terhadap viskositas gelnya. Semakin lama penyimpanan, kekentalan gel lidah buaya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena semakin lama penyimpanan, semakin besar kesempatan terjadinya penurunan pH yang terjadi pada gel lidah buaya dan menyebabkan kekentalan gel aloe vera tersebut menurun. Nah, udah melihat kan tadi animasi tentang stabilitas penyimpanan gel aloe vera. Mulai sekarang, teman-teman harap bisa menyimpan gel aloe vera pada suhu yang sejuk ya, berkisar 8-15 derajat. Oh iya, jangan lupa usahakan kemasan selalu tertutup yang rapat ya. Dan jangan pernah membiarkan gel aloe vera berada pada suhu panas atau terkena sinar matahari langsung, supaya gel aloe vera dapat mempertahankan stabilitas dan efektivitas dari kandungan aloe vera pada sediaan gel tersebut.